Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan kajian Rukun Sembahyang 13. Kali ini kita masuk kepada Rukun Sembahyang yang ke-11 atau bagian yang ke-11. Yakni sholawat atas Nabi. Jadi pada rukun sembahyang yang ke-11 ini kita membaca sholawat atas Nabi. Pengertian atas Nabi itu adalah Rasul. Atas Rasul itu adalah Allah. Jadi kita bersolawat bukan kepada Nabi, tetapi bersolawat kepada Dia yang di atas Nabi, itulah Rasul. Lalu siapakah Nabi? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, Nabi itu asal katanya an-nabaun, pembawa. Dialah yang membawa. Membawa apa? Membawa Rasul. Suara Rasul, kata Rasul tidak nyata di Rasul, melainkan nyata pada Nabinya. Lalu apa itu Nabi? Siapa itu Nabi? Nabi adalah fisik daripada Rasul, badan daripada Rasul, jasad daripada Rasul. Nah, Rasul itu berada di dalam hati Nabi. Jadi seketika Rasul menyuarakan, Rasul mengatakan apa yang dia katakan dalam bentuk kitab, Quran dan ayat, turunnya pada lisan Nabi. Ini gua Hira, gua yang panas. Jadi Rasul juga dikatakan oleh Allah sebagai Quran. Sebagai Quran. Nah, seketika Quran itu turun kepada Nabi di Gua Hira, maksudnya Rasul itu mengatakan kata Allah, menyuarakan suara Allah, menjelaskan keterangan Allah, turunnya di lisan, di lidah Nabi, di bibir atau di Gua Hira. Tetapi kita tidak membahas nuzul Quran. Kita membahas sholawat atas Nabi, saudara. Baik, kita lanjutkan. Jadi, sholawat atas Nabi itu redaksinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jadi ucapan ini kita nyatakan setelah kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatulillah dan seterusnya. Baru kita masuk kepada syahadataini dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan kode atau petunjuk mengangkat telunjuk 2 kali. Dalam bahasan yang tadinya ada pernyataan yang kita nyatakan juga kepada Nabi, maka boleh gerakan telunjuk itu 3 kali. Boleh. Tapi biasanya 2 kali. Mau pakai yang 2, mau pakai yang 3, tidak ada masalah. Mau pakai yang goyang-goyang kayak gini, juga tidak ada masalah. Yang penting paham dan maknanya kita tahu. Baik, kita lanjutkan. Jadi di situ kita berdoa kepada Allah. Jelas waktu itu yang kita lihat adalah Nabi. Tidak Rasul. Nabi yang kita lihat di dalam sholat kita itu. Tapi tujuan kita adalah Rasul. Rasul yang kita lihat dalam sholat itu. Tujuan kita adalah Allah. Makanya kita berkata, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi di situ kita meminta kepada Allah supaya kita dihubungkan dengan Muhammad. Sebagaimana Ibrahim telah berhubungan dengan Muhammad. Nah, juga Ali Muhammad. Artinya keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucu-cucunya, tidak. Keluarga Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, para siddiqin, para mujahidin, para pejuang-pejuang Allah yang telah sampai bersama Rasul di tempat itu, di Baitullah Hakikat.
Dia sudah hadir bersama Rasul di tempat itu, di Baitullah Hakikat. Kita ingin dihubungkan oleh Allah kepada beliau, saudara. Itu maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hubungkanlah aku kepada Muhammad dan keluarga Muhammad di tempat itu, ya Allah. Memang Allah yang kita tuju, tapi kita berhadapan dengan beliau waktu itu. Nah, kita berhadapan dengan Nabi. Yang kita tuju adalah Rasul. Kita berhadapan dengan Rasul, yang kita tuju adalah Allah. Walaupun kita sudah berhadapan-hadapan dengan Nabi, yang kita tuju adalah Rasul, bukan berarti kita telah berhubungan. Kita hanya baru berhadapan-hadapan, belum berhubungan. Nah, kapan kita berhubungan? Nah, itu dia. Ya, sebagaimana Ibrahim telah berhubungan. Sebagaimana keluarga Ibrahim telah berhubungan. Artinya nanti, saudara. Nanti kita berhubungan dengan beliau. Kalau sekarang kita baru berhadap-hadapan dengan beliau di dalam sholat, belum berhubungan. Kapan kita berhubungan? Nanti. Setelah kita keluar dari hati, kita keluar dari tubuh, kita keluar dari dunia, kita kembali ke Baitullah Hakikat, di tempat sujudan yang pertama kita. Di situ kita bersama beliau kembali. Di situ kita sujud kepada beliau. Tempat itu namanya masjid. Karena beliau adalah mulia, namanya Masjidil Haram. Itu hakikat. Itu yang disebut dengan hubungan. Jadi kita ingin nanti berhubungan dengan beliau. Berhubungan di sini ya sebagaimana dulu kita pernah berhubungan. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau dalam sholat itu belum berhubungan, tapi baru berhadap-hadapan. Namanya bertawajuh, berhadap-hadapan wajah. Nah, berhubungan nanti. Artinya kita mohon kepada Allah, kalau kita sudah habis tugas, kita kembali ke rumah yang pertama, di mana di dalamnya ada beliau, dengan orang-orang yang sudah hadir di sana. Itu, saudara. Karena dulunya begitu. Kan ada itu, surat Ali Imran 96-97. Kan selalu saya bawa. Yang bunyinya, Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka. Mubaraka wa hudalil alamin. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakalahu kana amina. Selalu saya sampaikan ayat itu. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Bukan Mekah. Bakkah. Nah, itu. Bakkah itu negeri yang diberkati. Yang 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. Pertama kali bumi yang diberkati. Nah, itu dia. Negeri Bakkah. Aras di bumi. Surga neraka. Dan mukmin. Jadi 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. Satu diantaranya adalah negeri yang diberkati. Itulah Bakkah. Kalau negeri Bakkah itu diberkati, tentu rumah juga diberkati. Tentu orang yang dalam rumah juga diberkati. Nah, dikatakan bahwa rumah yang pertama kali itu aku yang membuatnya adalah rumah yang ada di Bakkah. Diberkati. Nah, itu diberkati. Diridoi. Tidak ada hawa nafsu dunia syaitan di situ. Hudalil alamin. Nah, itu dia. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya bukan rumah yang jadi petunjuk. Isi rumah itu adalah beliau, saudara. Dia yang memegang petunjuk, dia yang memegang agama, dia yang memegang kedua-duanya. Dialah guru besar daripada para rasul. Itu Sayyidul Mursalin namanya. Nah, beliau ada dalam rumah itu. Dia duduk di tahta kerajaan Tuhan. Nah, jangan diartikan duduk seperti saya hari ini. Karena dia duduk di atas kerajaan tahta Tuhan itu bukan berarti dia duduk seperti kita berfisik. Karena itu adalah cerita non-fisik. Tapi bahasanya seperti itu, saudara. Nah, di dalam rumah itu ada makom Ibrahim. Ada ayat-ayat. Nah, kan dikatakan situ. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Kan jelas. Di dalam rumah itu ada ayat. Di antara ayat adalah tempat tegak Ibrahim. Lalu siapa ayat? Siapa Ibrahim? Nah, ayat kan pernah saya sampaikan. Seketika Nabi berkata, Zalikal kitab
Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab? Dijawab oleh beliau, Quran. Seketika Nabi berkata, Yasin wal Quran. Sahabat pun bertanya lagi, ya Rasulullah, mahwal Quran? Barulah beliau jelaskan, Alkitabul Quran, Al-Quranul wal ayatu. Ayat yang mana? Nah, bal huwa ayatu bainatu fi sudurul jinutul ilmi wa may yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itulah Quran, Quran itulah ayat dalam dada kamu, namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia ini kecuali orang-orang yang zalim. Jadi ayat itu menunjuk kepada semua ruh, semua yang gaib yang ada pada kita, saudara. Nah, itu yang ayat. Termasuk Ibrahim juga itu ayat. Tapi dia punya makom di situ, punya tempat tegak, punya tempat dimuliakan Allah Rasul di situ. Kenapa? Karena beliau imam. Imam bagi semua kita. Imam itu artinya dia di depan kita, kita di belakang dia. Jadi Ibrahim kita. Nah, Ibrahim kita. Yang dihadapi Ibrahim siapa? Yang kita hadapi dalam rumah itu siapa? Ya tentu kiblat. Karena kiblat itu artinya hadapan. Siapa itu kiblat? Ya beliau. Wujud serta Allah. Yang duduk di atas kuasa Allah. Yang duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Itulah Muhammad, saudara. Sekali lagi saya katakan, jangan diartikan duduk itu seperti saya duduk hari ini. Karena kita tidak bercerita fisik, saudara. Bercerita non-fisik. Begitu. Nah, kita berharap hari ini kita belum berhubungan dengan beliau. Tapi hanya sebatas berhadap-hadapan. Walaupun dulu sudah berhubungan. Jelas hubungan kita. Siapa kita? Itu. Kita adalah anak beliau. Siapa beliau? Beliau adalah wujud serta Allah. Makanya beliau pernah mengatakan, Ana abal arwah. Wa Adam abal bashar. Apa artinya? Aku adalah bapak semua ruh. Termasuk ruh kita. Adam itu bapak semua tubuh. Adam terbuat dari tanah, tubuh terbuat dari tanah. Tapi roh Adam itu anaknya beliau. Hanya Adam didulukan selangkah, ditinggikan selanting daripada kita. Maka jadilah dia adalah nabi. Begitu. Nah, kita adalah anak beliau. Beliau adalah ayah kita. Maka dalam surah Al-Balad dijelaskan, La uqsimu bihazal balad, wa anta halum fi hazal balad. Aku bersumpah, hai Muhammad, dengan negeri ini. Nah, itu negeri Bakkah maksudnya itu. Bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Nah, itu tetap beliau di situ. Beliau tidak kemana-mana. Nah, itu. Nah, wa walidi wa mawalad. Demi ayah, demi bapak, demi anak-anaknya. Siapa ayah, siapa bapak? Ya tentu beliau. Siapa anaknya? Tentu ruh. Itulah hubungan kita dengan Muhammad, itulah hubungan Muhammad dengan Allah. Tidak dan tidak satu kesatuan namanya wahdaniyat. Apa itu wahdaniyat? Satu saja yang menjadikannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, di tempat yang satu namanya Baitullah. Itulah berhubungan namanya saudara. Dulu pernah terjadi pada diri kita, dulu. Tapi sekarang tidak terjadi lagi. Karena kita sudah terpisah daripada beliau. Kita sudah masuk ke dunia, masuk ke tubuh, terpari di hati. Kita hanya bisa berhadap-hadapan dengan beliau dalam bentuk rasa, dengan ingatan kita seketika kita sholat. Itu hanya yang bisa kita buat. Makanya kita berkata, ini wajahtu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia. Wajah siapa? Wajah Allah lah. Mana itu wajah Allah? Wajah Allah itu Rasul. Wajah Rasul itu Nabi. Wajah kita adalah yang terdepan daripada keberadaan diri kita. Itulah ingatan. Makanya kalau sholat, ingatan tidak boleh kemana-mana, harus ke situ. Karena kita sedang bertawajuh atau berhadapan-hadapan wajah. Begitu saudara. Nah jadi ada yang bertanya, Pak Abu Fikri,
Bukankah kita sudah berhadap-hadapan? Kenapa kita minta dihubungkan dengan beliau? Kan sudah berhubungan. Nah, di sini saya sampaikan, kita belum berhubungan, saudara. Walaupun dulu sudah berhubungan, dulu sudah. Nah, kita belum berhubungan. Tetapi kita baru berhadap-hadapan. Kapan kita berhubungan? Nanti. Setelah keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, kembali ke betul hakikat. Baru kita berhubungan dengan beliau. Hubungannya bagaimana? Hubungannya wahdaniyat. Makanya intinya nanti adalah ikram. Kita menyatu dalam rasa kasih sayangnya Allah dan Rasul. Tak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Yang ada hanyalah munajat. Munajat itu artinya berbisik. Itu kita latih sekarang. Makanya penyatuan diri kita dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, tidak bisa diceritakan, saudara. Satu kesatuan yang tidak bisa diceritakan sama sekali. Itulah sebuah kenikmatan yang amat luar biasa. Nah, kenikmatan ini, maaf betul. Kenikmatan ini Allah contohkan sebagaimana nikmatnya penyatuan diri kita dengan diri istri kita. Begitu. Memang fisik yang disatukan antara fisik kita dengan fisik istri kita. Tapi rasa diri kita dan rasa diri istri kita juga harus bersatu pada saat itu. Kalau tidak bersatu, tidak akan ada kenikmatannya. Satu saja tidak ikhlas di antara dua itu, tidak ada kenikmatannya. Walaupun itu adalah puncak kenikmatan. Itu yang sebenarnya satu kesatuan. Nah, ini gambaran. Pernahkah kita berpikir, kalau perempuan sampai usianya sebagai orang dewasa, cuma cukup menstruasi, mengeluarkan darah daripada ovariumnya itu. Kalau kata orang umum, mens, itu sudah baligh namanya. Kalau kita lucu, Allah dan Rasul mengajak kita bernuansa ke suatu alam. Di alam itu kita melakukan hubungan seksual dengan wanita. Akhirnya itu pun menyatakan keberadaannya, yaitu mimpi basah. Mimpi basah. Jadi mimpi basah itu memang mimpi, tapi kenyataannya basah. Artinya apa? Benar adanya kita melakukan hubungan itu. Tapi secara dimensi lain. Nah, makanya setelah kita mimpi basah, hukum mandinya sama dengan hukum kita melaksanakan hubungan seks yang sebenarnya. Artinya kita wajib hukumnya mandi. Mulai dari kita membersihkan badan, membersihkan tempat keluarnya cairan tadi. Setelah bersih kita berwudu. Setelah berwudu kita berniat untuk mandi wajib. Disiram kanan dulu, siram kiri dulu, siram tengah. Dibasahi semua, digosok. Supaya aura hitam kematian yang kita lakukan tadi tercopot, tertanggal dari tubuh ini. Jadi aneh, saudara. Pelaksanaan persetubuhan diizinkan oleh Allah dan Rasul. Jika itu istri kita. Tapi efeknya adalah seketika ruh menikmati buah kuldi yang ada pada istri kita, maka ruh itu berwajah hitam. Auranya hitam. Padahal itu istri kita. Apalagi istri orang. Apalagi perempuan tidak halal kita nikahi. Makanya wajib hukumnya kita mandi. Caranya bagaimana? Ya seperti yang saya katakan tadi. Digosok, semua digosok. Ditanggalkan aura hitam itu. Ditanggalkan. Setelah aura itu copot, kita siram lagi, kita bersihkan. Barulah kita mandi dengan mandi biasa, saudara. Nah, setelah mandi, barulah kita berwudu lagi untuk wudunya sholat. Begitu. Nah, kenapa cerita seks ini Allah angkat? Itu menceritakan kepada kita betapa pertemuan dan penyatuan kita dengan Rasul. Rasul dengan Allah sangat nikmat sekali. Sangat nikmat sekali. Dan sebagai contoh kecilnya itu adalah persetubuhan kita dengan istri. Masya Allah. Tapi terus terang, saudara. Terus terang, maaf betul. Orang yang sudah mendapatkan tingkat
berhubungan dengan Muhammad sebagaimana Ibrahim dan keluarganya itu berhubungan, itu orang-orangnya bukan ahli sorga. Bukan ahli sorga. Maaf ngomong, untuk mereka itu tidak layak sorga, saudara. Tidak layak. Makanya waktu Bapak Buya Quraisy Shihab ngomong bahwa Muhammad Rasulullah itu saja belum tentu masuk sorga. Para ulama kita heboh, ribut. Ada yang nepuk-nepuk meja, ada yang menghantam-hantam podium, marah-marah. Kurang ngajar, macam-macam. Ya kalau saya ketawa-ketawa saja melihat itu. Ya Pak Quraisy Shihab itu benar. Bahwa Rasulullah itu belum tentu masuk surga. Belum tentu. Makanya di jamaah pengajian seketika saya sampai, nah apa kata jamaah? Nah ini Pak Abu Fikri ini, kita tanya dia ini. Nah, bagaimana itu pandangan Bapak Quraisy Shihab yang macam-macam, nah begitu. Nah, mereka tanya kepada saya. Pak Abu Fikri, mohon jawabannya yang benar, yang tepat. Kami sedang sakit loh. Sakit hati kepada Quraisy Shihab. Yang kurang. Nah, gitu. Kenapa? Ada apa dengan Quraisy Shihab? Saya bilang. Begini Pak Abu Fikri. Dia katakan Rasulullah itu belum tentu masuk surga. Lah, kalau Rasul saja belum tentu masuk surga, bagaimana kita? Ini hancur-hancuran agama kita ini dibuat oleh beliau itu. Hilang motivasi hidup kita untuk menuju surga. Kenapa? Rasul saja belum tentu masuk surga, apalagi kita. Ya, saya ketawa aja. Kenapa saya ketawa? Inilah persoalan pemahaman saudaraku. Lalu saya jawab. Apa saya katakan? Jamaahku. Nah, perlu Anda ketahui. Sorga itu, sorga itu adalah diuntukkan oleh Allah dan Rasul bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Ya, sorga itu diuntukkan oleh Allah dan Rasul. Ingat, oleh Allah dan Rasul. Sorga itu diuntukkan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Pertanyaannya adalah, bisa mereka beriman tanpa Rasul? Bisa mereka bertakwa tanpa Rasul? Adakah guru yang mengajarkan iman dan takwa kalau bukan Rasul? Tidak ada. Yang mengajarkan iman dan takwa itu adalah Allah melalui Rasul, Rasul melalui nabinya. Nah, maka mereka pun masuk surga. Pertanyaannya, patutkah Rasul sekamar dengan mereka? Patutkah Rasul seruangan, sesurga dengan mereka? Ya tidaklah. Nah, jadi Rasul tidak masuk surga itu benar saudaraku, benar. Ngapain dia dalam surga? Surga itu kan untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya gitu. Nah, yang beriman dan bertakwa. Rasul di mana? Nah, itu kan dikiaskan oleh beliau seketika beliau hendak wafat waktu itu. Dia bersenandung dengan bahasa. Jibril bertanya kepadaku, ya Muhammad, di manakah tempat yang kau inginkan? Lalu beliau mengatakan, Al-A'la. Al-A'la itu artinya di tempat yang tertinggi. Tertinggi itu adalah Allah. Artinya, dia menyatu kembali dengan Allah. Tidak dia di surga, saudara. Yang di surga itu adalah orang beriman, beramal soleh. Murid-muridnya beliau, itu cocok masuk surga itu. Begitu. Nah, sementara orang yang berhubungan dengan Muhammad, sebagaimana Ibrahim telah berhubungan, nah mereka juga tidak mau masuk surga. Ngapain masuk surga? Mereka ingin bersama Allah dan Rasul di suatu posisi yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan, saudara. Itu posisi yang sangat luar biasa. Lagi surga saja tidak bisa diceritakan, apalagi itu. Nah, inilah yang dikatakan kembali kepada Allah dalam kondisi tanpa hisab. Ini yang kita latih dalam Rukun Sembahyang 13 yang disampaikan oleh orang tua kita kepada semua kita anak-anak Jamiatul Islamiyah. Itu saudaraku. Nah, ya kita berharap kita dihubungkan dengan Muhammad sebagaimana Ibrahim telah berhubung dengan Muhammad. Muhammad itu wujud serta Allah. Intinya posisinya bukan surga. Kalau surga itu bukan yang kita harapkan. Maaf, bukan kita harapkan. Tetapi jika kita tidak mencapai tingkat berhubungan dengan Muhammad, hanya di dalam surga saja, itu sudah lumayan. Kenapa? Karena banyak orang tidak masuk surga, hanya ada di emper surga.
Banyak orang tidak diemper surga, hanya ada di dalam neraka, saudara. Tersiksa. Tersiksa oleh dirinya sendiri, tersiksa oleh ulahnya sendiri, terazab oleh akibat perbuatannya sendiri. Makanya dalam bahasa Allah dan Rasul itu, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kamu azab karena perbuatan kamu loh. Nah, kalau kami tidak ada keinginan mengazab kamu, makanya Rasul diturunkan, Nabi diturunkan, kitab diturunkan, hikmah diturunkan, petunjuk diturunkan. Kan kamu yang tidak mau diajarkan, kamu yang tidak mau ditunjukkan. Jelas-jelas kami sudah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh. Kuliruh min abir rabbik wa ma'utitu minal ilmi ila qalilah. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Benar. Urusan Allah yang nyata pada Tuhan, urusan Tuhan yang nyata pada Rasul. Ah gitu. Jadi ruh yang diurus oleh Tuhan itu adalah ruh-ruh yang mau diurus. Yang tidak mau diurus ya sudah, dibiarkan, terserah Anda. Nah, makanya kalau ruh yang mau diurus disuruh bersyahadat dia mau. Disuruh sholat dia mau, puasa dia mau, zakat dia mau, haji dia mau, disuruh belajar dia mau, dikatakan jangan begini ya, dia hindarkan semua larangan itu. Itu orang yang mau diurus. Tapi bagi mereka yang membangkang, yang melawan, ya terserah. Allah dan Rasul berlepas tangan kepada mereka itu. Nah, mereka berada dalam neraka. Toh nanti kalau kita berharap bersama beliau di tempat yang agung namanya Al-A'la, syukur alhamdulillah itu tempat yang tertinggi, saudara. Bersama Allah dan Rasul di situ. Tapi tidak tercapai, apa boleh buat. Masuk surga aja, wah, mantap. Katanya ada bidadari, ada buah-buahan macam-macam, ada minuman juga di situ, minuman tua. Ya begitulah cerita Rasul ya. Karena dia berceramah, dia berkhutbah, dia memberikan syariat kepada mereka orang gurun. Nah, yang tak ada sungainya, yang doyan wanita cantik, yang doyan makan buah-buahan. Makanya Rasul berkata seperti itu. Bahwa surga itu adalah sesuatu yang luar biasa. Indah. Rumahnya, atapnya adalah perak, dindingnya emas, lantainya mutiara yakut. Di bawah mutiara itu, di bawah lantai itu ada 4 sungai. Uniknya satu. Sungai air tawar, sungai susu, sungai madu. Yang keempat sungai apa? Sungai arak. Sungai tua. Kenapa? Karena waktu itu dia berceramah, berdiskusi, berdakwah kepada orang-orang yang suka minum tua. Gitu. Di Arab tidak ada sungai. Nah, dikatakan pula di surga itu ada sungai. Di Arab susah tumbuh buah-buahan, susah. Di situ dikatakan buah-buahan lengkap, tinggal meti, tinggal makan. Wah, bersenang-senang macam-macam. Itu kan informasi Nabi kepada kaum waktu itu, supaya mereka berpikir, supaya mereka termotivasi menjadi orang baik. Tapi nanti pada hakikatnya, Masya Allah, sorga itu tidak pernah terbayang oleh mata hati, tidak pernah terdengar oleh pendengaran mata hati. Begitu dahsyatnya dia. Apalagi untuk diceritakan seperti yang dikatakan Nabi tadi. Itu persoalannya, saudara. Lalu bagaimana dengan ustadz-ustadz itu, Pak Abu Fikri, yang mengatakan surga begini begitu? Ya enggak apa-apa. Memang Quran bercerita seperti itu. Memang hadis bercerita seperti itu. Enggak apa-apa. Itu kan untuk memotivasi gitu, nah. Untuk memberikan semangat supaya mereka jadi orang baik. Meninggalkan kemaksiatan. Apakah nanti mereka berhasil untuk menuju surga yang mereka temukan surga seperti yang diceritakan hari ini? Ya tidaklah. Kan sudah dikatakan oleh Nabi bahwa surga itu tidak pernah terlintas oleh pandangan mata hati, tak pernah terlintas oleh pendengaran hati, tak pernah terasakan oleh rasa-rasa hati. Artinya tidak bisa diceritakan surga itu, saudara. Jadi cerita surga di Al-Quran, cerita surga di hadis hanya untuk sebuah motivasi. Jangan pula sampai kita mengatakan, wah kerja kita tidak ada di situ kecuali memecahkan perawannya perempuan, para bidadari. Loh, kenapa begitu? Ah, disampaikan oleh ustadznya. Karena waktu itu setelah kita yang melakukan hubungan itu, lalu yang bidadari tadi perawan lagi. Lalu habis di situ kerja kita. Emangnya kita hewan apa? Memangnya kita butuh punya anak apa di situ? Nah, kalau di dunia ini benar. Kita butuh perempuan butuh laki-laki karena hendak melahirkan anak-anak generasi. Kalau di sana generasi apa lagi?
alam ruh, generasi ruh, tidak ada. Ya tapi tidak apa-apalah, sekedar pemahaman umum, pemotivasi daripada semua kita. Oke, lanjut. Itu saudara, itu yang dimaksudkan hubungkanlah aku kepada Muhammad sebagaimana Ibrahim telah berhubungan. Itu kita minta berada pada makom di mana kita menyatu kembali dengan Rasul-Rasul dengan Allah. Itu di luar surga. Bahkan di luar Baitullah. Bahkan di luar negeri Bakkah, saudara, tempat itu. Bayangkan. Tidak bisa kita katakan. Betul-betul tinggi cita-cita kita ini. Betul-betul tinggi harapan kita ini. Tapi apakah mungkin tercapai? Yang penting berusaha dululah. Berjuang dululah. Nah itulah yang dimaksudkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu maksudnya saudara. Ya tentu di negeri yang diberkati kejadiannya. Di negeri yang diberkati, yang diredoi, yang tidak ada hawa nafsu dunia syaitan di situ, yang tidak ada tubuhnya gitu. Nah, makanya wabarik ala Muhammad. Artinya berkatilah aku. Artinya kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim sudah diberkati. Ya kalau sudah diberkati berarti di tempat itu. Bukan di dunia kita ini. Tidak ada. Susah di dunia kita ini. Diberkati, kotor lagi. Diberkati, kotor lagi. Diredoi, salah lagi. Diredoi, salah lagi. Tapi tidak apa-apa. Namanya kita berjuang. Berjuang saudara. Nah itu. Nah yang kita sedihkan adalah seketika protokol pengajian, protokol acara-acara resmi Islam berkata begini, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Nah, dengan kita bersolawat, maka nanti kita akan mendapat syafaat daripada beliau di yaumil akhir. Sering kita dengar tuh. Nah, jadi kalau kita syafaat, kita tunggu nanti, tidak bakal dapat. Tidak bakal dapat. Syafaat itu katanya sifat. Artinya obat, penawar. Sudah terdahulu beliau memberikan syafaat kepada kita. Sudah terdahulu beliau memberikan obat kepada kita. Sudah terdahulu beliau memberikan penawar kepada kita. Sudah terdahulu saudara. Kapan? Yaitu sejak beliau dilahirkan ke dunia. Beliau menjadi manusia seperti kita saja. Itu adalah pertolongan untuk kita saudara. Tidak mudah wujud serta Allah harus semirip dengan kita. Itu tidak mudah. Tapi beliau mau. Demi kita, beliau mau. Bahkan adat hidupnya pun sama dengan kita. Punya istri, punya anak, makan, minum, sakit, berhutang, hidup, mati. Beliau mau. Padahal tidak patut beliau menggunakan adat itu. Karena beliau bukan kita, kita bukan beliau. Beliau itu wujud serta Allah, saudara. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa langit dan bumi beserta isinya ini siapa yang menciptakan? Nah, itu surat Luqman itu. Ayat 25. Beliau yang menciptakan, beliau menjadikan, beliau menata, beliau mengatur sampai 6 masa itu. Makanya dalam surat Al-Luqman itu ayat 25. Walau sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kamu tanyakan kepada mereka orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang ngaji, termasuk orang Islam hari ini, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya pasti mereka mengatakan Allah, pasti. Maka Rasul mengajarkan, Kulil hamdulillahi. Nah, katakanlah, alhamdulillah itu yang menjadikan langit dan bumi. Balhum katsirun la ya'lamun. Kebanyakan di antara mereka tidak tahu. Selalu juga mengatakan Allah, Allah, Allah. Padahal Allah itu adalah nama yang agung. Wujud yang punya nama itulah beliau, saudara. Bayangkan. Dijadikan dia manusia seperti kita. Kan tumbal namanya itu. Adat hidupnya sama dengan kita. Dan beliau pun mau. Demi menyelamatkan kembali ruh ini. Agar kembali kepadanya. Nanti. Itu.
Belum lagi cerita kisah dakwahnya beliau. Beliau dicaci, dihina, disakiti, dilukai, bahkan tidak dibunuh oleh manusia-manusia. Ya sebenarnya yang menciptakannya dia juga. Beliau siap. Demi apa? Demi memberikan obat. Demi memberikan sifat penawar. Itulah syafaat yang sudah beliau berikan kepada kita, saudara. Sudah berakhir, sudah habis masanya. 1500 tahun yang lalu. Itu cara beliau mengorbankan diri untuk kepentingan kita. Itu syafaat. Itulah pertolongan beliau. Jangankan nanti, hari ini tidak ada lagi syafaat beliau. Karena syafaat beliau itu wujudnya adalah hidayah. Petunjuk yang kita amalkan. Itulah wujud daripada syafaat beliau. Nah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat beliau, amalkan ajarannya. Gunakan pelajaran dia sudah sampaikan kepada kita. Bayangkan saudaraku. Jangankan hari akhirat nanti. Hari ini, pada posisi yang baik dan terbaik pun, syafaat beliau tidak ada. Kalau ajaran beliau tidak kita amalkan. Maksud saya, coba lihat surah Al-Baqarah. Yang bunyinya, Wattaku yauma la tajzin nafsun an nafsin sai'a wa la yaqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum yunsarun. Itu surah Al-Baqarah. Itu pada surah Al-Baqarah sekitar ayat 40-an. Pada ayat surah Al-Baqarah pada ayat 120-an. Itu kelemahan saya kadang-kadang lupa ayatnya ayat berapa. Tapi saudara lihat di situ ada. Takutlah kamu. Wattaku yauma la tajzi nafsun an nafsin sai'a wa la yaqbalu minha adlu wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum yunsarun. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kamu tidak bisa menolong orang lain tidak bisa menolong kamu. Pada waktu itu tidak diterima tebusan, tidak diterima syafaat, dan waktu itu kamu tidak ditolong oleh Allah dan Rasul. Bayangkan. Itu kejadiannya bukan di akhirat, saudara. Di dunia ini. Kapan? Kapan? Waktu kita sedang sholat. Waktu kita sedang sembahyang. Di situ kita tidak bisa menolong makmum. Makmum pun tidak bisa menolong kita. Tidak ada tebusan di situ, tidak ada syafaat di situ, tidak ada pertolongan Allah dan Rasul di situ. Di situ murni perjuangan kita, saudara. Kenapa murni? Karena Rasul sudah memberikan syafaat kepada kita. Melalui sejarah yang sudah dia buat. Melalui sejarah yang sudah dia ukir untuk kepentingan hidup ruh kita. Maka rugilah orang yang tidak mau mengamalkan ajaran beliau. Rugi, itulah syafaat beliau untuk kita, saudara. Itulah pertolongan beliau. Termasuk menunjukkan alamat yang sudah hilang ini. Yang hari ini saya sampaikan kepada kita semuanya. Itu. Nah, kalau kita dengar saudara-saudara kita, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Mereka artikan salawat itu ucapan. Bunyinya, Allahumma sholli ala Muhammad. Sadarkah saudara kita? Bahwa salawat yang mereka maksud itu adalah doa salawat. Bukan bersalawat, baru doa salawat. Artinya, ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Hubungkanlah aku dengan Muhammad. Sebagaimana Ibrahim telah berhubungan. Itu kan baru doanya. Belum bersalawat, saudara. Belum. Nah, diajarkanlah kita membacakan itu sampai 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali. Kita merasa sudah berselawat kepada beliau. Padahal itu adalah penyebutan yang berulang-ulang yang kita katakan. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku kepada Muhammad. Sebagaimana Ibrahim telah engkau hubungkan kepada beliau. Itu baru doanya. Belum solawatnya. Nah, kalau itu doanya Pak Abu Fikri, ya Allah hubungkanlah aku kepada Muhammad, sebagaimana Ibrahim telah berhubungan, nah realisasinya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Ya prakteknya itu sholat. Sholawat itu ucapannya, sholat itu prakteknya.
Bagaimana pelajarannya? Sudah saya sampaikan berkali-kali. Mulai kita, dari mana saja kita keluar, dari mana saja kita datang, hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Kan begitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Dari manapun saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Yang ada di Mekah itu. Kenapa? Karena di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada tanda Baitullah namanya Ka'bah. Di depan Ka'bah ada tandanya juga namanya Maqam Ibrahim. Dikatakan di situ, fatakhizu mim maqami Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagai maqam Ibrahim, di situlah kamu sholat. Kamu berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan merasa dirimu. Kamu berucap kata, mulai di takbir sampai salam. Di situ kamu ucapkan saudara. Dalam rasa dan kesadaran kita. Kalau tubuh boleh di rumah, di masjid, di kantor, di lapangan silakan saja. Tapi ingatan kita tidak boleh kemana-mana. Itulah caranya kita bersolawat. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu doanya. Ya Allah hubungkanlah aku kepada Muhammad dengan Muhammad. Itu doanya, prakteknya adalah sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang kita tahu kiblat. Seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran dan hadis. Itu pun kalau kita bertemu dengan nabinya di situ, itu baru berhadap-hadapan, baru bertawajuh saudara, belum berhubungan. Kapan berhubungan? Nanti. Setelah kita keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, kita masuk ke Baitullah Hakikat berserta beliau. Itu. Nah ini sebenarnya. Jadi bagaimana kita menyampaikan ini kepada saudara kita yang lain? Susah. Kecuali kalau mereka mau merendahkan sayap, mengosongkan gelasnya, dia bertanya kepada kita tentang ilmu hakikat ini, tentu akan kita sampaikan. Bahkan video ini, maaf, dalam bahasa agamanya telanjang loh. Artinya bisa dilihat oleh siapapun, didengar oleh siapapun, dibaca oleh siapapun. Dan saya tidak tutup lagi, saya buka semuanya. Untuk apa? Demi mereka tadi, jika mereka kena hatinya, tersangkut jiwanya, maka mereka akan mengejar, mencari inti daripada ceramah saya ini. Itu. Nah, oleh karena itu saudaraku, beruntunglah bagi kita yang sudah diberikan pelajaran ini. Dan mau mempelajarinya, serta menjaga diri kita daripada kotornya hati. Jangan lagi benci-benci antara kita sesama saudara. Tidak patut itu. Iri dengki apalagi. Tidak boleh. Tidak boleh. Rusak saja jiwa kita ini. Terganggu saja hati kita ini. Karena orang lain. Itu kita sudah kotor namanya. Ya kalau sudah kotor tidak bisa bertemu Tuhan di tempat itu. Tidak bisa. Makanya selalulah kita mengingat Allah, mengingat Rasul, mengingat diri kita. Bahwa kita ini bersih, suci, datang daripada Allah dan Rasul. Jangan dikotori, jangan dinodakan. Makanya tidak perlulah kita persoalkan persoalan dunia ini terlalu banyak. Orang mau bilang begini begitu terserah. Kenapa? Karena kita paham. Tidak urusan kita masalah dunia itu. Urusan kita adalah membersihkan diri kita. Keluarga kita, kaum kerabat kita. Jika mereka mau. Kalau tidak, setidak-tidaknya kita menjaga kesucian hati kita. Diri kita, jiwa kita. Makanya dikatakan, Iqra kitabaka kafan nafsuka yauma hasibah. Seketika sahabat-sahabat itu menceritakan penyakit teman-temannya, kekurangan saudara-saudaranya. Datanglah ayat, datanglah wahyu mengatakan, tak usah kamu baca kitab orang lain, kamu baca saja kitabmu, cukup kamu saja membacanya hari ini. Kalau Allah membacanya gawat terbuka semua aib kita. Kita ini tidak ada yang mulia, tidak ada yang agung. Kita dimuliakan orang, diagungkan orang, karena orang belum tahu buruknya kita. Kenapa? Karena buruk ditutupi oleh Allah dan Rasul. Kalau dibukanya, wah. Hanya keburukan itu kadarnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang sebenarnya tidak buruk, tapi untuk ukuran tertentu dia buruk. Nah, apalagi dia memang buruk. Nah, kemudian ada yang memang dia tidak buruk. Ada dia yang buruk, tapi Allah sembunyikan keburukannya. Jadi itu saudaraku, kajian kita pada rukun sembahyang 13 bagian yang ke-11 ini, yaitu membaca salawat atas Nabi. Jadi setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah solehin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu.
baru kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Artinya, ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad sebagaimana Ibrahim telah berhubungan dengan Muhammad. Artinya bukan berhadap-hadapan, memang berhubungan dengan beliau dalam bentuk satu kesatuan rasa diri. Itu namanya adalah menyatu, menyaru dalam kasih sayangnya Tuhan. Itu ikram namanya itu. Tidak ada suara, tidak ada kata, hanya bisikan. Itu pun tak ada berbisik. Kapan nanti? Itu yang terjadi dulu, saudara, sewaktu kita di Baitullah hakikat. Jadi cerita Baitullah ini kan masih ada batas-batasnya. Ada Baitullah, ada kursi kerajaan Tuhan, ada Muhammad duduk di atasnya, ada Ibrahim, ada kita di belakangnya. Itu semua ungkapan yang saya katakan bersumber pada kitab Quran dan hadis hanya untuk memudahkan paham. Supaya kita bisa mencernanya dengan akal kita yang sederhana ini. Kalau sejatinya tidak begitu kisahnya, tidak begitu ceritanya, tidak bisa diceritakan, saudara. Nah, itu sebabnya kenapa Allah katakan, sudah dimudahkan Quran ini, sudah dimudahkan agama ini, dengan turunnya Rasul menjelaskan semua itu. Itu sebabnya kenapa tidak usah kita bertengkar tentang kaji. Ya, tidak usah bertengkar tentang kaji. Kenapa? Kapasitas akal kita, kemampuan kita mencerna pelajaran daripada orang tua kita, itu tidak sama. Makanya beliau mengatakan, pohon di hutan tidak sama tingginya. Kenapa? Itu faktor daripada uratnya. Nah, kalau uratnya kuat, menyebar, besar, mengembang, biasanya pohonnya tinggi. Kalau uratnya tidak kuat, tidak menyebar, maka biasanya pohonnya tidak tinggi. Disesuaikan oleh Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu tidak perlu perdebatan, pertikaian paham dalam kajian ini, tidak perlu. Karena itulah pemahaman rasa diri kita antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik, itu saja. Semoga bermanfaat, semoga dapat dicerna, dipahami, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dan Rasul. Kita diberikan kesempatan untuk dapat berhubungan dengan Muhammad. Muhammad yang mana? Tentu Muhammad Rasul. Rasul yang mana? Tentu wujud serta Allah. Di mana? Bukan di surga, saudara. Sekali lagi, bukan di surga, tetapi al-a'la, di tempat yang tertinggi. Aneh, memang aneh. Demikian saja, terima kasih. Saya tutup pertemuan ini, kajian Rukun 13 bagian yang ke-11 ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.